Shalom saudara, di tengah situasi krisis seperti sekarang ini, kita butuh Tuhan melakukan pembelaan atas diri kita. Di dalam judul khotbah ini, saya katakan menggerakkan Allah untuk berperang bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajarkanlah pada kami dalam khotbah singkat ini, bagaimana menggerakkan Allah Tuhan kami untuk membela kami di tengah krisis ini. Ajarkan kepada kami apa yang menjadi isi hatimu. Berikan kami tuntunan dan panduan sehingga kami benar-benar mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, yang selalu berperang untuk kami. Siapkan diri hamba-Mu dan setiap pendengar yang melihat acara ini, Kau berkati dalam penuh kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Dialah Allah yang setia, Allah yang selalu mendampingi kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Di tengah krisis seperti sekarang ini, kita perlu pembelaan Allah. Tiada yang lain, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tetapi kita mau belajar bagaimana caranya Tuhan berikan panduan kepada kita agar menggerakkan Allah berperang untuk orang yang mengasihi Dia. Apapun keadaan kita butuh Tuhan untuk berperang bagi kita. Kita melihat satu kisah yang luar biasa, yaitu daripada Raja Yosafat, raja kaum Yehuda yang tinggal di Yerusalem, di mana ada pengepungan dari raja-raja Amon, Moab, dan Muimin. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada kekuatan tentara Yehuda. Dan Yosafat sebagai raja panik, dia ada di dalam krisis. Tetapi pada akhirnya Tuhan berperang untuk dia dan bangsa Yehuda. Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Dan kita mau belajar kali ini. Yang pertama adalah bagaimana Yosafat mengasihi Allah dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam 2 Tawari 17 ayat 3, dan Tuhan menyertai Yosafat, ingat, menyertai, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Yosafat di tengah begitu banyaknya gejolak keyakinan, ada yang menyembah Baal, dia putuskan dirinya bersama keluarga dan rakyatnya yang setia untuk tetap intim dengan Tuhan. Sesuai dengan Tuhan yang disembah oleh leluhurnya Raja Daud. Dia tidak melihat yang lain, dia tidak peduli apapun resikonya, dia putuskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus memutuskan untuk hidup intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan sekarang kita harus merespon semua kebaikan itu dengan hidup intim bersama dengan Dia. Yosafat mengalami kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika krisis terjadi, yang dia cari hanya Tuhan, karena keintimannya meyakinkan dia hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dan bukan yang lain. Dia bersama keluarga dan rakyatnya mencari wajah Tuhan. Disitulah kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Allah, ketika Allah mau berperang bagi orang yang mengasihinya, memiliki kehidupan yang intim. Kehidupan yang intim, memuji, menyembah, dekat dengan Dia, dan ingat, kekristenan itu bukan hanya ibadah, tata aturan, bukan. Tetapi kehidupan yang menyatu bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, orang yang intim dengan Tuhan adalah memiliki kehidupan yang intim dan menjadi satu dengan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan bagi mereka? Ketika mereka intim, dikatakan di dalam 2 Tawari 20 ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan, dan mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Inilah ciri orang yang mengasihi Tuhan dalam hidup intim dengan Tuhan, mencari Dia. Yang kedua, tetap melakukan firman Tuhan. Di sini Yosafat tetap melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupannya. Di dalam keadaan krisis seperti itu,
bahwasanya di dalam 2 Tawari 20:16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Yosafat tidak berkata demikian, loh Tuhan pasti menolong saya. Ngapain lagi saya harus berperang? Ya udah, selesaikan saja. Nanti kan saya aman. Tidak. Yosafat tetap melakukan apa yang Tuhan titahkan kepada dia di dalam firman-Nya. Firman adalah perintah dari Allah. Kamu harus pergi ke sana. Turun menyerang mereka. Walaupun Tuhan sudah berjanji melalui nabinya Yahasiel bin Zakaria Benaya bin Matanya bahwasanya Tuhan akan berperang untuk mereka, tetapi bukan itu. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Kita harus pahami bahwa mujizat terjadi ketika kita melakukan apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak Dia. Disitulah kita bisa merasakan ada terobosan-terobosan. Seperti dikatakan dalam Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ditaruh dalam hati, semua terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti Tuhan berjanji untuk berperang bagi kita. Kita diam saja, tetapi kita harus melakukan tetap yang terbaik, seturut dengan kehendaknya. Kita melakukan apa yang harus kita bisa lakukan, tidak diam saja. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah percaya dengan iman bahwa janjinya nyata. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 20 dikatakan demikian, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berilah Yosafat yang berkata, dengar hai Yuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yosafat walaupun telah melakukan firman-Nya, tapi dia utuh melakukannya dengan rasa percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia, bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi dia. Ada iman percaya di dalam orang-orang yang mengasihi Allah, walaupun dia belum melihat apa yang terjadi, tetapi dia percaya itu akan terjadi dan dia sudah mendapatkannya. Apa yang terjadi, apa yang bisa dialami, Yosafat secara nyata sungguh melakukan firman-Nya, dan ketika dia datang ke daerah para musuhnya ada, ternyata sudah berantakan. Tuhan benar-benar sudah membuktikan perang untuk bangsa Yehuda. Malaikat-malaikatnya menghancurkan mereka, Bani Moab, Bani Ammon, dan Muimin. Tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan Yosafat mendapatkan manfaat dari apa yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, di saat krisis seperti ini, kisah Yosafat luar biasa. Saya ketika mempersiapkannya pun, saya mulai tergerak. Saya tersentuh. Saya terharu bagaimana Tuhan sungguh-sungguh memelihara kita dalam penyertaan-Nya. Dia tidak main-main. Hidup mengasihi Dia adalah utama. Keintiman, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, memelihara iman percaya di kita kepada Dia. Dan disitulah gerakan Allah untuk berperang bagi orang-orang yang mengasihi. Di dalam situasi krisis seperti ini, kita adalah anak-anak Allah, anggota kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Dan lebih dari itu, Tuhan akan membuat terobosan, dobrakan apapun juga terhadap apa yang kita hadapi. Di tengah krisis seperti ini, bagi anak-anak Allah, pemulihan tetap terjadi. Berkat tetap melimpah, Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita mengasihi Dia. Saya berdoa, Bapak di sorga, biarlah siapapun yang menonton acara ini, video ini, Kau berkati mereka. Bangunkanlah roh mereka, jiwa mereka, hati mereka, untuk lebih mengasihi-Mu, karena hanya Engkau-lah yang dapat berperang melawan musuh-musuh kami di tengah situasi krisis seperti ini. Dan kami mohon semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.